dari pengamatan kita bisa kita dapatkan sebagai pembanding gitu untuk ke kesehatan penerbangan itu. Jadi kita sudah bersurat, mungkin kita akan segera mendapatkan data itu yang kita bisa mudah-mudahan kita bisa membantu dalam hal ini melengkapi data kita untuk identifikasi. Ya, mungkin dari Pak Kabid DPI bisa menambahkan terkait dengan surat menyurat ini. Baik, menambahkan bahwa ini sudah mengirimkan surat ke Balai Hadpen dan sejauh ini kami belum menerima data-data yang diminta. Mungkin masuk 1-2 hari ini. Demikian. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan saya Munir Pak dari Warta Kota Pak. Mungkin pertanyaannya ke Bapak Kapolres Pak. Mohon izin Pak, mungkin sudah berapa saksi Pak yang diperiksa terkait dengan peristiwa kebakaran ini dan apakah pihak pengelola, karena kan kemarin dari Dinas Kebakaran itu menyatakan bahwa gedung di Plaza Glodok itu tidak memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran. Nah, apakah dari pihak pengelola ini ada kelalaian terkait dengan hal itu? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Untuk saksi yang sudah diambil keterangan sebanyak 9 orang, itu saksi terkait kejadian awal, kemudian termasuk dari pihak gedung dan lokasi yang terbakar. Kemudian kami juga masih akan melanjutkan memanggil beberapa saksi dari karyawan yang ada dan dari pengunjung yang ada. Ya. Tadi disampaikan terkait pengelola. Baik. Pengelola dari manajemen juga sudah dipanggil. Mereka masih menyiapkan data, ya, kesiapan administrasi prosedur mereka dalam menanggulangi kejadian bencana. Nanti akan dilengkapi oleh mereka dan akan kami komunikasikan dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Apakah SOP yang sudah mereka siapkan sesuai atau tidak dengan standar keamanan apabila terjadinya kebakaran. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Jadi tanya. Selamat pagi, saya Henry dari fakta.com. Saya mau bertanya perihal kendala kesulitan proses laboratorium secara teknis pencocokan identifikasi antara bagian tubuh body part sama sampel dari keluarga. Itu gimana Pak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami memang menerima dan memeriksa dari seluruh ke instalasi forensik rumah sakit sejumlah 30 sampel DNA postmortem, yaitu sampel yang didapat dari bagian tubuh yang ada. Tadi suaranya ini. Suaranya hilang. Lagi Bu. Terima kasih. Jadi kami menerima dan memeriksa 30 sampel data DNA postmortem. Postmortem itu didapat di TKP yang dikirim ke Rumah Sakit Kramat Jati di bagian forensik. Kita periksa, kita ambil dan kita cari bagian mana yang bisa keluar dari profil DNA-nya, dan kita juga mengambil sampel data antemortem 14 orang dari keluarga yang merasa kehilangan, dan kita semua udah ada profilnya yang antemortem. Tapi yang postmortem itu sangat sulit karena dari bagian tulang sudah hampir semuanya terdegradasi, sehingga kita harus mencari lebih dalam lagi dari bagian tubuh, contohnya jaringan otot ya, atau jaringan kulit, atau rambut, atau bahkan gigi. Dan kita masih terus bekerja
sampai mungkin benar-benar bisa keluar secara maksimal dari profil DNA tersebut. Dan ini ada tambahan lagi dari TKP, belum kita periksa dan kita belum ambil sampel DNA-nya dari postmortem tersebut. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya dari Aktual Detikcom. Untuk pertanyaan Kak Polres Jakarta Barat, Pak, bagaimana Pak aktivitas tenan-tenan di sana Pak dengan pancanya musibah kebakaran Glodok Plaza itu Pak? Itu aja Pak. Tenan-tenannya kan saya dengar katanya di situ kawasannya lagi ditutup Pak. Bagaimana aktivitasnya Pak? Apakah berjalan atau kondisinya bagaimana Pak? Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terkait kegiatan di lingkungan Glodok tetap beroperasi, namun yang terkait dengan gedung utamanya yang terjadi kebakaran sampai saat ini masih sebagian tertunda, yang di bawahnya langsung, namun yang di sisi sampingnya sudah ada aktivitas. Terima kasih. Monggo Mbak, silakan. Selamat pagi, saya Syahda dari TV One. Ingin bertanya seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh Pak Karungkit. Tadi sempat menyebutkan bahwa ada korban yang dibawa ke Pekanbaru, Makassar, dan masih ada yang di RS. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih detail kepada kami korban atas nama yang mana yang akan dikirim ke Pekanbaru dan Makassar. Lalu apakah prosesnya melalui penjemputan keluarga datang ke sini atau dari pihak rumah sakit yang langsung mengirimkan jenazah ke lokasi? Terima kasih. Untuk Yuki Fitra Raja itu akan dibawa ke Pekanbaru. Nanti dari rumah sakit ke bandara kita siapkan ambulan. Tapi nanti keluarga yang dari Cengkareng ke Pekanbaru dari keluarga atau dari yang lain. Aulia Belinda itu nanti ke Makassar. Sedangkan Osima Yukari sementara hasil koordinasi mau dititipkan ini karena orang tuanya masih di luar negeri. Untuk koordinasi dengan keluarga. Masih ada, rekan-rekan? Oh, masih ada, silakan. Izin Pak, saya Rama dari Kompas. Mau menanyakan saja penegasan untuk petugas yang di lapangan dengan Pak Kapolres ya Pak ya. Kendala-kendala yang dialami tadi Pak, selain karena belum banyaknya reruntuhan yang juga menghalangi TKP, apakah dalam proses pencarian body part itu petugas-petugas juga mengalami kendala di lapangan? Apakah memang menyatu dengan material tersebut sehingga pencarian body part agar terkendala begitu? Juga dari pihak rumah sakit juga ingin menanyakan mengenai dari 30 sampel yang sudah dikirimkan dan juga tambahan itu jikapun tidak ada di antara body part tersebut yang tidak sesuai dengan 14 antemortem yang sudah dikirimkan itu, apakah nanti bisa dinyatakan bahwa korban itu tidak ditemukan atau seperti apa mekanismenya? Apakah akan terus dicari bagian tubuh tersebut sampai ketemu ataukah memang nanti dibilang bahwa ini tidak cocok dengan data antemortemnya? Terima kasih. Ya. Untuk kegiatan di TKP, hambatan personil atau petugas gabungan yang melakukan penyisiran tumpukan atau runtuhan tadi, memang lokasi di sana banyak benda-benda lain juga yang terbakar, sehingga tadi kita mengutamakan asas ketelitian ya. Jadi perlu pelan-pelan ya, tidak terburu-buru untuk mengumpulkan benda-benda yang ditemukan. Namun petugas di sana juga ada petugas yang memiliki kompeten mengenali body part, jadi sehingga yang menentukan itu bisa dikumpulkan yang dianggap body part adalah petugas yang memiliki kompetensi tersebut. Terima kasih.
memang Saat ini penyisiran difokuskan di lantai 8 sesuai dari posisi pertama kali ditemukannya yang diduga body part itu. Jadi diutamakan lantai 8 saat ini. Melanjut pertanyaan tadi, kami coba menjawab dari 30 sampel DNA yang kita cari profil DNA-nya itu, bisa saja itu dari beberapa bagian tubuh satu individu. Jadi tidak pasti 30 sampel itu mungkin dipikir 30 individu, tidak seperti itu. Dan itu juga kepastiannya apakah dari 30 sampel ini bisa keluar profil DNA-nya atau tidak. Seperti itu, karena keadaan bagian-bagian tubuh atau body part tersebut sangat rapuh dan sangat tidak baik ya, tidak bagus keadaannya sampai terdegradasi kalau tulangnya. Dan apakah ini juga cocok match dengan 14 data antemortem yang ada di kita. Dan itu memang masih butuh waktu dan butuh kesabaran kita untuk juga meneruskan pemeriksaan profil DNA di laboratorium kami di Rodokes Polri. Dan semoga yang kita inginkan ya semua yang mungkin dilaporkan 14 orang ini bisa teridentifikasi dari profil DNA yang kita periksa postmortemnya. Terima kasih. Mungkin bisa kami tambahkan rekan-rekan sekalian, barangkali dalam berbagai kesempatan sebelumnya itu baik dari staf kami atau Pak Kabid TVI sudah menyampaikan pada rekan-rekan bahwa kalau dilihat dari sifatnya ini kejadian yang terbuka itu artinya itu area publik ya yang berbeda misalkan dengan ini untuk pembelajaran kita juga tambahan informasi kesulitan akan kita dapatkan begitu dia terbuka di area publik karena kita tidak tahu siapa yang masuk di situ karena itu daerah publik seperti itu sangat berbeda dengan kejadian kalau rekan-rekan menyimak kita melaksanakan waktu di kebakaran di Bekasi. Ya, di situ udah pasti siapa orangnya datang dan seterusnya. Karena semakin dia terbuka semakin susah kita ada, itu salah satu kesulitan kita nanti. Bisa jadi ditambah dengan kondisi jenazah yang seperti itu. Bisa jadi harus kita berulang memeriksa kesulitannya Bu Karo Lab memeriksa berulang karena kondisi sampelnya yang kesulitan kita dalam kondisi terbakar lanjut ya. Yang kedua seperti tadi laporan ada 14 body partnya masih 9 seperti itu misalkan 11 body part yang 11 kantong 12 kantong yang dibawa ke kita. Nah itu belum lagi di TKP kesulitan kita bisa dia posisinya dalam satu tempat bisa bercampur dalam kondisi seperti itu kesulitan sangat besar apa yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kita memastikan DNA-nya muncul aja ada suatu tantangan tersendiri dalam kondisi seperti ini belum lagi kejadian yang terbuka tadi itu. Saya kira itu pembelajaran bagi kita sehingga sedikit berbeda dengan apa yang sudah kita lakukan pada saat kebakaran di Bekasi. Itu rekan-rekan sekalian tambahan dari saya. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Jenderal Pak Kabid Raffi dari disway.id. Pertama ingin ditanyakan terkait penyelidikan atau usaha pencarian korban itu akan dilakukan sampai kapan dan kira-kira seperti apa sih? Terus yang kedua dari 9 body part yang belum diidentifikasi ini ditargetkan juga kapan dan seperti apa nanti selesainya gitu. Untuk penyelidikan atau penyisiran dari korban yang ada di TKP nanti menunggu dari Katim, Kepala Tim Penanggulangan Bencana. Kami akan koordinasi
dengan BPBD ya, sampai kapan, dan kami akan koordinasi juga dengan pihak terkait lainnya untuk melakukan penyisiran itu diberi ada batas waktu atau tidak. Ya, baik, terima kasih. Izin Pak, saya Agnes dari Berita 1 izin bertanya terkait penyebab kebakaran meskipun belum melakukan olah TKP dan penyelidikan secara lanjut, apakah dari kepolisian sudah mempunyai perkiraan kira-kira penyebab dari kebakaran gedung ini apa? Apakah mungkin karena listrik atau mungkin ada faktor lainnya yang dikira menjadi salah satu dugaan kepolisian untuk penyebab kebakarannya? Terima kasih. Untuk setiap kejadian dari pihak kepolisian tidak bisa berandai-andai untuk menentukan atau menyebutkan penyebab terjadinya suatu kejadian. Nanti ada ahlinya yang untuk melakukan olah TKP untuk kejadian kebakaran ini. Tadi sudah kami sebutkan dari Lab 4, ya, laboratorium forensik, dan laboratorium forensik yang akan menentukan kapan bisa dilakukan olah TKP. Sampai saat ini pun belum dilakukan olah TKP mengingat kondisi dan situasi di lokasi kejadian. Ya pemirsa, hingga saat ini 3 jenazah sudah teridentifikasi, 2 jenazah berjenis kelamin perempuan, 1 jenazah berjenis kelamin laki-laki yang rencananya 3 jenazah akan diberikan ke keluarga masing-masing. Sementara hingga kini polisi masih melakukan penyisiran di lokasi kebakaran Glodok Plaza. Polisi juga terkendala untuk melakukan pencarian korban lantaran material masih bertumpuk dan dikhawatirkan body part atau bagian tubuh korban hancur. Informasi tadi juga pemirsa sekaligus menutup jumpa kita dalam Breaking News. Setelah ini Anda dapat menyaksikan program Kabar Utama Pagi. Saya Rehana Meziah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.